Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas C. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan tentang cabang-cabang filsafat komunikasi. Nah, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alwan Fadila dan rekan saya. Nama saya Anggianova Fajrika. Nama saya Muhammad Zafron Raharja. Dan nama saya Rehan Halis Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat adalah suatu bidang studi yang menelaah pendekatan filsafat terhadap ilmu komunikasi. Studi filsafat komunikasi bisa kamu mulai dengan mempelajari konsep pokok dalam disiplin filsafat, seperti epistemologi, estetika, logika, etika, dan metafisika. Selanjutnya ada epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Epistemologi itu adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana dasar pertanyaan yang nantinya akan melahirkan pengetahuan. Selain epistemologi, sebenarnya terdapat dua cabang lagi yang erat kaitannya dengan epistemologi, yaitu ontologi dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang mempertanyakan tentang hakikat dari pengetahuan atau hakikat dari segala sesuatu pengetahuan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada logika. Logika menjadi unsur cabang filsafat. Kehadiran logika sebenarnya membantu dalam mengenali dan menyelidiki pemikiran. Prinsip dari logika ada dua, yaitu prinsip inferensia atau kemampuan untuk menyimpulkan, kemudian prinsip valid atau keabsahan. Lalu ada etika. Etika adalah di dalam melakukan pilihan, manusia mengacu kepada istilah-istilah seperti baik, buruk, kebajikan, kejahatan, dan sebagainya. Istilah-istilah ini merupakan predikat-predikat kesusilaan atau etik. Cabang filsafat yang membahas masalah ini adalah etika. Lalu yang selanjutnya itu ada metafisika, yaitu adalah cabang filsafat tentang keberadaan. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu tentang keberadaan, yaitu keberadaan di mana kebalikan dari bergerak dan kebalikan dari menambahkan. Dan yang terakhir ada estetika, yakni kebenaran dan kebaikan. Kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan kita terhadap epistemologi dan metodologi. Kebaikan merupakan masalah yang diselidiki dalam etika. Pada hal ini kita tambahkan unsur ketiga dari ketritunggalan besar yang mendasari semua peradaban, yakni keindahan. Cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni, dinamakan estetika. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari tahun 2019 sampai 2021. Kelompok kami memilih kasus tentang absurditas golput, yaitu seorang penulis yang namanya cukup terkenal dalam dunia sastra dan aktivisme Indonesia. Baru-baru penulis ini menulis dalam laman Facebook tentang alasan dia memilih golput atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam momentum Pesta Demokrasi 2019 ini. Di antara beberapa argumennya, dia menyatakan selamat tinggal kepada Jokowi dan memutuskan untuk golput atau tidak memilih. Dia juga menyatakan bahwa pada era pemerintahan saat ini, hoax merajalela, juga terbentuk garis diametral tegak lurus dan memisahkan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Kohesi sosial rapuh dan kebencian sesama warga mengemuka. Ia juga menyatakan Jokowi telah gagal memenuhi harapan paling penting bagi bangsa ini, yang saat kampanye pada 2014 menjadi harapan besar bagi pemilihnya, termasuk si penulis, yaitu penyelesaian masalah hak asasi manusia, juga soal anggaran untuk kemakmuran rakyat, penanganan korupsi elit, dan problem struktural lainnya. Ia kecewa karena justru banyak orang dengan beban dosa masa lalu, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak mendapat ruang dan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi. Lanjut. Kaitan pokok bahasan. Di
sini kasus ini berhubungan dengan pokok bahasan dikarenakan dalam kasus golput artinya tidak memilih siapapun calon pasangan yang seharusnya itu kita wajib memilih calon pasangan dalam kegiatan pemilu. Perspektif tulisan. Menurut kami, absurditas itu sendiri adalah berasal dari kata absurd yang berarti mustahil, tidak masuk akal, menggelikan, menertawakan. Sedangkan absurditas berarti kemustahilan. Keadaan yang bukan-bukan, absurd juga bukan dikatakan sebagai hal yang menyimpang dari harmoni, tidak jelas dan tidak logis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan menurut golput. Tentang golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum, dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Golput bukanlah sebuah pilihan maupun solusi yang terbaik dalam mengambil sikap dalam pemilihan umum. Yang kedua, ada golput dalam hukum Islam tidak dibenarkan atau tidak boleh dalam Islam karena golput sama dengan tidak mengangkat pemimpin. Padahal Islam menyuruh pengangkatan pemimpin walaupun hanya 3 orang. Nah, di slide berikutnya ada kritik dan saran menurut kami tentang golput. Kritik menurut kami adalah golput dalam pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat dilarang karena hal tersebut sangat berdampak besar bagi calon kandidat ataupun masyarakat. Dengan tidak memilih atau biasa yang disebut dengan golput, hasil pemilihan menjadi tidak adil dan akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi hak suara agar dapat memilih pemimpin yang baik. Jadi, golput adalah hal yang sangat dilarang dan akan merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Dan saran menurut kami tentang golput adalah pemerintah, khususnya lembaga-lembaga terkait dengan pemilu, harus membuat aturan pasal-pasal mengenai golput dan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat tentang ancaman bagi yang mengajak golput, serta harus menindak tegas terhadap masyarakat yang mengajak dan mengkampanyekan golput. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita memberikan hak suara pada setiap pemilu. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu nggak nge-record yang dia? Record anjir.